nama saya Citra Sasmita, saya perupa dari Bali. Saya berkarya secara otodidak dan dulu background saya sebenarnya fisika, dan kenapa saya akhirnya terjun ke dunia seni rupa juga merupakan mungkin saya anggap tersesat di jalan yang benar, karena di kesenian saya menemukan jalan pembebasan, terutama bagaimana saya mengaitkan karya seni juga dengan isu-isu sosial yang saya alami sebagai perempuan Bali. Dan ternyata background ilmu fisika itu membantu saya untuk memformulasikan permasalahan-permasalahan budaya, kemudian permasalahan perempuan, kemudian isu-isu kontemporer yang ada di Bali menjadi sebuah karya seni. Dan di samping itu saya juga tidak hanya aktif membuat karya lukis atau ilustrasi, saya juga menulis esai, kemudian menulis artikel, dan semuanya itu sangat berguna untuk mengasah sensitivitas saya sebagai seniman untuk menyerap apapun yang saya alami di luar ruang studio tempat saya bekerja. Saya berkesempatan untuk mengasah kemampuan saya ketika saya bekerja di Bali Pos, dan saya juga di-encourage oleh bos saya waktu itu, Oka Rusmini. Beliau merupakan seorang penulis novel yang cukup terkenal di Bali. Novelnya itu berjudul Tarian Bumi. Nah, beliau melatih saya untuk menulis. Nah, di sana saya kemudian mengembangkan karya saya dari sifatnya ilustratif menjadi ke medium lain gitu. Ke medium lain misalnya kanvas, instalasi gitu. Karena saya percaya medium seni itu sangat tidak terbatas, dan medium seni bisa membahasakan apapun sesuai dengan gagasan dan tujuan apa yang ingin disampaikan melalui karya seni. Timur Merah Project merupakan project saya dalam kurun waktu yang cukup lama, karena saya memulai riset ini sekitar 2019, dan itu berawal dari pertanyaan saya sebagai orang Bali, perempuan Bali, apa sih akar patriarki di Bali dan dari mana? Dan kemudian saya mendapatkan sebuah hipotesa mengenai akar dari patriarki tersebut, yaitu apa yang kita warisi sejak kecil, dan barangkali yang kita warisi itu sudah sifatnya turun-temurun. Nah, di sana saya menemukan sebuah potongan puzzle, yaitu tradisi, kemudian sejarah yang kita warisi hingga saat ini, yang berupa narasi-narasi, kemudian lukisan-lukisan klasik. Nah, di sanalah saya mulai berangkat dari Kamasan sebagai lukisan tertua yang ada di Bali, yang kira-kira mulai dikembangkan sekitar abad ke-16, dan bagaimana lukisan tersebut mengilustrasikan narasi-narasi yang sifatnya kanon dan narasi-narasi besar. Kemudian ketika saya mengamati lukisan Kamasan, ternyata saya menemukan banyak fakta bahwa yang menjadi figur dan tokoh utama dari lukisan tersebut rata-rata sifatnya maskulin, kemudian hanya membicarakan politik kepentingan penguasa kala itu, dan kemudian ketika membicarakan perempuan selalu terjebak pada fungsi prokreasi oleh perempuan. Dan kemudian misalnya kisah calon arang, perempuan digambarkan sebagai monstrous feminin. Nah, di sana saya akhirnya memberikan statement politis saya sebagai perupa dengan mengcounter narasi tersebut dan menempatkan perempuan sebagai peran protagonis dan menempatkan perempuan sebagai figur utama dalam karya-karya lukis saya. Kali ini saya menampilkan sebuah karya instalasi, yaitu rambut berwarna merah berjudul Red is Color of Salvation. Saya sebagai orang Bali mewarisi narasi dari tragedi 65, kemudian narasi bom Bali. Jadi saya menganggap bagaimana cara orang Bali untuk rekonsiliasi terhadap konflik, terhadap tragedi, yaitu melalui upacara ritual. Dan sebagaimana rambut berwarna merah ini juga sangat dekat sekali dengan salah satu narasi yang cukup terkenal, yaitu dalam epos Mahabharata. Drupadi mempunyai suatu dendam karena dia merasa dipermalukan oleh Korawa, dan dia bersumpah dia akan suci kembali ketika berbandingkan
darah dari musuh-musuhnya. Di sini saya seperti menyimbolkan Bali sebagaimana perempuan cantik juga sedang mengalami semacam gejolak dari zaman kolonial misalnya hingga saat ini, neokolonialisme yang dibawa oleh turis-turis dan pariwisata yang sudah ditanam sejak zaman kolonial. Generasi kita hari ini juga mengalami gejolak yang sama dengan pro dan kontra yang terjadi, dan bagaimana alam Bali yang awalnya bagi ritual Bali, alam itu kan positioning, kita sebut Trihita Karana. Trihita Karana itu kita menganggap alam itu hubungannya sangat sangat sejajar, egaliter. Kita personifikasi alam sebagai punya representasi yang sangat kita hormati. Nah, kemudian di situasi hari ini kita memperlakukan alam terbalik. Jadi alam kita perlakukan sebagai objek yang bisa kita eksploitasi, bisa kita jual seenaknya, dan orang Bali tidak mewarisi apapun. Itulah tubuh Bali ini yang saya simbolkan sebagai Drupadi yang kehilangan harga diri. Kemudian bagaimana kita menggali kembali spirit perjuangan untuk mempertahankan Bali ini. Inilah saya simbolkan bagaimana rambut itu mulai terjalin kembali, dan bagaimana dia menggali ingatan historis yang sesungguhnya sangat relevan sehingga kita tidak kehilangan nilai-nilai yang kita jaga dari dulu.